Alceris tadi bedanya properti sama penilaian properti sama penilaian bisnis. Bagaimana, Pak? Beda penilaian properti sama penilaian bisnis apa? Sepakat, Pak. Sepakat, hanya bicara objeknya aja. Objeknya Oh, enggak, properti, apalagi? Kalau nggak Nilai sepakat, intrinsik dari perusahaannya, Pak, mungkin dari proyeksi pendapatannya. kalau di properti kan proyeksi pendapatan juga. Tapi kan kalau misalnya properti itu kan, kalau misalnya bisnis itu kan ada ini, Pak, ada proses penyertaan modal gitu. Jadi itu kan resikonya juga harus dihitung, Pak. Apalagi? Mungkin itu dulu dari saya, Pak. Mbak Anggitia Evirantika. Hadir, Pak. Apa Mbak beda penilaian bisnis sama penilaian properti? Mungkin kalau dari pengertian tadi sepakat dengan Mas Aljeris juga, Pak. Kemudian dari ilmu pengetahuan yang dipakai, Pak. Kalau penilaian bisnis itu lebih kayak di bidang keuangan seperti itu, pemahaman tentang akuntansi, manajemen keuangan itu dipakai. Kemudian kalau penilaian properti itu lebih pada ilmu-ilmu seperti teknologi bangunan, ilmu ukur tanah, seperti itu, Pak. Kemudian dari pendekatan penilaiannya, kalau di penilaian properti itu ada pendekatan biaya. Kalau di penilaian bisnis itu menggunakan pendekatan aset, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau dari saya. Terima kasih. Oke, jadi pertama bedanya tentu objeknya. Objeknya sudah tentu beda, gitu ya. Kalau properti hanya ngomongin real property, personal property, fisik asetnya. Kalau penilaian bisnis, ya objeknya bisa saham, surat berharga, bisa perusahaan, gitu ya, sebagai satu kesatuan, tidak melihat fisiknya, gitu ya. Nah, karena penilaiannya berdasarkan penilaian bisnis, maka konsepnya adalah investasi. Sehingga perbedaan kedua terkait dengan karakteristiknya. Nah, biasanya premisnya beda nih, asumsinya beda. Kalau penilaian bisnis, premisnya going concern gitu ya. Kalau bicara bisnis yang masih berjalan, walaupun faktanya nanti ketika kita menilai harus lihat apakah perusahaannya berjalan atau tidak. Dia dinamis gitu ya. Sedangkan kalau penilaian properti, ya statis. Namun ada juga yang mendasar pada going concern ketika bicara pendekatan pendapatan gitu ya. Kalau penilaian properti ya going concern mau pendapatan, mau pasar, mau ini semuanya going concern. Kemudian ilmunya tadi udah beda gitu ya. Nah, terakhir prosedur. Nah, ketika bicara prosedur berbeda, Anda bisa lihat prosedurnya. Pertama dari pengumpulan datanya udah beda. Datanya. Analisanya dari data juga beda. Pendekatannya beda. Maka ketika pendekatan Anda breakdown lebih jauh, lebih detail, maka akan beda. Tadi bicara pendapatannya, Pak. Ketika menggunakan pendekatan pendapatannya beda. Satunya pendapatan terkait dengan properti, satunya terkait dengan pendapatan entitas bisnisnya. Cuma kalau bicara entitas bisnis tidak hanya bicara net income, tetapi bicara cash flow. Gitu ya. Kalau properti ya bicaranya hanya pada net operating income. Tuh. Mas Anung Pamudia. Iya, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Nah, kalau begitu penilaian bisnis itu apa, Mas? Jadi penilaian bisnis itu, Pak, merupakan penilaian yang tadi yang Bapak jelaskan kan berbeda objeknya, berbeda karakteristiknya. Menurut saya, kalau penilaian properti itu lebih ke bagaimana perusahaan itu dinilai sebagai suatu properti, sedangkan penilaian bisnis itu menilai bagaimana perusahaan itu berjalan atau sistem dari perusahaan tersebut, Pak. Oke, Mbak Ayu si Adiningsih, sepakat? Semangat, Pak. Apa?
Apa itu penilaian bisnis? Ya, jadi penilaian bisnis itu bukan Suaranya belum. Suaranya anut, Mas ya. jadi penilaian bisnis itu suatu kegiatan untuk menentukan nilai dari ke apa ya Pak ya, kepemilikan di suatu perusahaan, bukan pada propertinya, tapi Enggak bisa. Mas Dandi, enggak? Hadir, Pak. Hadir. Sepakat, Pak? Saya sepakat dengan pendapat Ayu dan Anu, Pak. Ya, apa sebulannya? Menurut saya penilaian bisnis itu merupakan suatu pendapat mengenai penilaian dari suatu perusahaan dari itu, Pak, kepemilikan modal atau kepentingan pemegang modal. Jadi kalau ngomongin penilaian itu apa? Proses kan gitu ya. Proses apa? Memberikan pendapat. Pendapat atas apa? Objek penilaian. Nah, kalau bisnis objek penilaiannya apa? Kepemilikan atau penyertaan. Kepemilikan atas apa? Kalau pemilikan berarti pada perusahaan atau penyertaan kepentingan terkait dengan apa itu? Saham gitu, termasuk derivasinya gitu ya. Ada option, swap dan lain sebagainya. Oke, Mas Dewa Ardiansah Adani. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Tujuannya macam-macam ya, Mas ya? Penilaian bisnis? Iya, Pak. Pemanfaatannya gitu ya, ada digit MAPI, BJKN, publik, pajak, apa aja kira-kira? Kalau di perusahaan itu biasanya untuk ini, Pak. Misalnya ada merger atau ada rekonstruksi dari perusahaan seperti itu, Pak. Atau penilaian aset kembali untuk laporan keuangannya. Kalau rekonstruksi atau restrukturisasi? Apa ya? Restrukturasi mungkin ya, Pak. Saya masih bingung itu bedanya, Pak. Oke. Ya. Mas Dandi, Mas Erika Deviana. Hadir, Dua, Pak. kemarin? Iya. Tujuan pemanfaatan apapun. Tujuan penilaian. Ya Pak, Ya, tujuannya apa aja penilaian bisnis itu? mungkin untuk kepentingan perpajakan, kemudian untuk yang disampaikan seperti yang merger tadi, terus untuk mungkin kayak inisiasi Pak, kayak IPO gitu Pak, untuk ketika perusahaan pertama kali ingin go public, kemudian untuk memperoleh pendapatan wajar atas suatu penyertaan sama privatis, sama untuk pemisahan dari suatu kemitraan. Oke. Itu dari saya. Banyak ya, banyak. Silakan Anda baca, tapi intinya masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya bisa menggunakan untuk tujuan tertentu. Kalau untuk pajak ya untuk tujuan perpajakan, biasanya kewajaran atas pengalihan. Pengalihan apa? Perusahaan, pengalihan saham, pengalihan saham tata wujud gitu ya. Dalam proses apa? Misalnya merger, akuisisi gitu ya. Larinya ke PPH itu wajar enggak itu ya. Nah, biasanya hanya untuk transaksi yang afiliasi gitu. Kalau di DJKN ya tentunya terkait dengan kekayaan negara gitu ya. Baik yang dipisahkan maupun para BUMN, BUMD gitu ya, tergantung dari siapa pemohonnya. Baik untuk merger, akuisisi gitu ya. Penggabungan, peleburan, pemisahan dan lain sebagainya.
Kalau di swasta, nah ini lebih luas lagi gitu ya. Tergantung siapa yang order. Bisa aja untuk kepentingan perpajakan kalau ada permasalahan dissenting terkait dengan kasus hukum antara Fiskes dengan WP. Mungkin WP-nya adu nih. Penilaian mendasarkan klaimnya Fiskes dengan klaimnya WP minta KJPP gitu ya. Bisa jadi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, jangan dilupakan, tolong dipelajari terkait dengan apa itu penilaian bisnis, bedanya dengan penilaian properti dan juga penggunaan. Itu konsep kita belajar kemarin. Nah, hari ini pelan-pelan tolong dipahami, ini adalah basic supaya nggak kepayahan nanti ketika kita masuk ke implementasi penilaiannya gitu ya. Hari ini kita akan bicara prinsip utama ketika Anda akan melakukan penilaian bisnis itu. Konsep-konsep dasarnya harus kenal. Nah, pelan-pelan tolong dipahami, dan kemarin sudah saya tugaskan untuk membaca gitu ya. Maka kita hari ini akan diskusi gitu. Oke, untuk pokok bahasan kita hari ini, yang pertama bicara standar nilai, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai, model penilaian bisnis, kemudian pendekatan dan metode, premis dalam penilaian bisnis gitu ya. Ada going concern dan ada likuidasi, nanti bentuk-bentuknya dari likuidasi apa aja. Dan terakhir adalah ini yang berbeda adalah penerapan diskon dan premi gitu ya. Karena bisa jadi kesimpulan nilai itu tidak berbanding lurus dengan kondisi perusahaan karena terkait dengan penerapan diskon dan premi ini bisa jadi gitu ya. Nah, pokok bahasan kita yang pertama adalah dasar nilai atau standar nilai. Gitu. Oke, kita lanjutkan absensinya ya. Silakan yang bertanya, apa yang Anda tidak ketahui atau belum Anda pahami dari materi yang sudah Anda pelajari. Silakan. Terkait dengan pokok bahasan kita hari ini, ya. Yuk, silakan. Kalau nggak ada, saya akan tanya nanti. Karena udah belajar penilaian kan dari kelas 1. Dari kelas berapa Anda mulai dapat penilaian? Mungkin kelas 1 tingkat 2 ya. Tingkat 1 semester 2 gitu. Anda udah mengenal apa itu nilai, apa itu penilaian. Nggak ada yang tanya nih, berarti paham semua. Bertanya nggak? Hah? Izin bertanya. Ya, silakan Mas Anon. Terkait tentang pengenalan, pendekatan, dan metode dalam penilaian bisnis, kan ada 3 tuh Pak. Ada pasar, pendapatan, dan aset. Nah, ketika kita menilai bisnis, kita tuh diwajibkan hanya menggunakan satu atau diwajibkan harus lebih dari satu Pak ketika melakukan penilaian bisnis. Terima kasih Pak. Oke. Kalau di konteks di OJK gitu ya, sekarang OJK gitu ya, kalau peraturan yang lama Bapepam maka minimal 2 pendekatan. Ya, minimal 2 pendekatan. Sehingga efeknya nanti rekonsiliasi. Gitu. Praktek di Indonesia seperti itu gitu ya. Tidak menggunakan satu pendekatan, minimal lebih dari 2 pendekatan. Gitu. Tapi kita lihat nanti peraturannya. Kalau dulu yang lama, ketika masih di Bapepam LK minimal 2 pendekatan dan melakukan rekonsiliasi. Oke, kalau di penilaian BMN, mau bisnis, mau properti, mau SDA, maka ketentuannya di PMK 173. Jadi kita harus tahu nih, kita itu posisinya pada posisi penilaian yang mana nih. Kalau di
PMK 173 terkait dengan penilaian bisnis dalam pengelolaan BUMN, maka dapat katanya. Peraturannya menyatakan dapat menggunakan lebih satu pendekatan. Artinya apa? Penilai mau 2 ya boleh, mau 3 ya boleh, tapi 1 saja juga nggak disalahkan. Gitu ya. Jadi tergantung konteksnya. Baik, Oke, Pak. Terima silakan kasih. yang lain. Mas Anu. Silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada, Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan Muhammad tadi Fadil, menurut Akbar. menurut peraturan OJK harus minimal 2 pendekatan ya, Pak. Kalau misalkan ada suatu kasus itu benar-benar cuma bisa 1 pendekatan, itu solusinya gimana, Pak? Ya, artinya kalau 1 kan kasuistis ya, Mas ya. Artinya nggak ada sama sekali gitu ya. Ya udah gitu ya. Tapi kemungkinan besar itu bisa sih. Besar. Apa pendekatan neraca gitu bisa, wong itu menilai kayak masing-masing akun bisa. Pendekatan pendapatan, basisnya kan pasar. Ya, paling enggak Anda menggunakan pendekatan pendapatan. Kalau pasar mungkin nggak ada dijual, ya udah pendapatan atau neraca. Kalau neraca itu datangin ke objeknya, kita nilai satu persatu semua akun-akun yang ada di neraca. Kalau ketemu kebun, ya kebunnya dinilai. Ketemu peralatan dan mesin, peralatan dan mesinnya dinilai. Gitu ya. Nanti total nilainya merupakan total nilai dari perusahaan. Kalau ingin nilai ekuitas, tinggal dikurangi. Gampangannya, tinggal dikurangi dengan nilai kewajiban. Itu namanya nilai ekuitas. Gitu ya. Jadi artinya kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar bisa. Karena salah satu manfaat dari kalau kita menggunakan pendekatan pasar gitu ya, menggunakan pembanding, maka itu tujuannya salah satu adalah untuk digunakan sebagai indikator konfirmasi, ya, indikator konfirmasi tentang pendekatan pendapatan yang sudah kita gunakan. Ya. Jadi menggunakan pendekatan pendapatan dapat 1000. Coba kalau menggunakan pendekatan pasar, kira-kira relatif mendekati 1000 enggak? Itu salah satu pemanfaatan. Oke, gitu ya Mas. Tapi kalau memang sekasuistis nggak bisa banget gitu ya, ya kemungkinan besar ya mungkin harus pakai pernyataan kenapa tidak bisanya. Kemudian kalau yang nggak bisa kan pasar, karena nggak diperdagangkan. Tapi kalau pendekatan neraca, kemungkinan besar bisa, sangat bisa. Gitu. Tergantung biaya, tergantung kemampuan penilainya. Punya duit nggak untuk melakukan pendekatan neraca. Karena kalau perusahaannya gede, punya cabang di seluruh provinsi, ya dia harus dari satu provinsi ke provinsi yang lain, kan? Oke, silakan, Mas Muhammad. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Kemarin Bapak bilang tentang pendekatan aset itu menilai seluruh aset, ya, Pak. Itu kan termasuk aset yang intangible, Pak. Nah, bagaimana penilai itu dapat menilai aset yang intangible gitu, Pak? Soalnya itu kan nggak tahu gitu harganya berapa gitu, Pak. Oke, good. Ini sebenarnya nanti akan kita bahas ketika menggunakan pendekatan neraca. Artinya bagaimana Anda menentukan intangible asset. Ya, bagaimana cara menentukan intangible asset. Kedua, berarti ketika menentukan nilai intangible asset, Anda harus mampu melakukan identifikasi apa itu intangible assetnya. Oke ya, kuncinya di situ dulu. Anda harus menentukan intangible asset. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana menilai properti yang aset tidak berwujud? Nah, pendekatan neraca itu ada 2 metode, seperti yang sudah Anda baca, gitu ya. Apa aja? Tapi siapa tadi yang tanya? Pergi, Pak. Nomor berapa, Mas? Absen 11, Pak. Oke, Mas. 11 tergantung metode dari pendekatan neracanya. Ada 2 metode. Pertama, asset accumulation method. Nah, kalau bicara asset accumulation method, semua aset harus dinilai secara individual.
termasuk aset tak berwujud. Ketika Anda menentukan aset tak berwujud, Anda harus mengidentifikasi apa aja aset tak berwujud. Nah, setelah Anda tahu, maka metodenya apa? Macam-macam. Bisa metode biaya, ada. Metode pendapatan, ada. Metode pasar, ada. Oke ya, ini gitu. Gimana cara menilainya? Ya, tadi sudah saya sebutkan. Nanti setelah UTS, gitu ya, jangan keburu-buru. Satu metode lagi apa namanya? Pendekatan aset? Excess earning method itu. Excess earning, capitalize excess earning. Jadi excess earning-nya itu dikapitalisasi. Nah, kapitalisasi yang merupakan nilai dari goodwill atau aset tak berwujud. Sehingga apa? Tidak perlu dinilai satu persatu. Dia dipertimbangkan sebagai satu kesatuan aset tak berwujud. Cara menilainya gimana? Dikapitalisasi. Oke, dikapitalisasi. Yang dikapitalisasi apa? Excess earning. Berarti excess kelebihan pendapatan. Kelebihan pendapatan apa? Gampangannya gini. Saya tanya, kalau ada aliran kas ke perusahaan atas kegiatan operasi, itu bentuk kerja, wujud kerja, prestasi kerja dari aset berwujud, aset tak berwujud, atau keduanya? Keduanya. Ayo, nggak usah takut-takut, salah katanya. Kita diskusi aja berkenan. Kalau perusahaan beroperasi menghasilkan aliran pendapatan ke perusahaan, itu kontribusi dari aset berwujud saja atau termasuk aset tak berwujud? Keduanya, Pak. Kontribusi keduanya. Artinya kalau Anda ngutang duit untuk mendirikan perusahaan, Anda investasikan itu untuk aset berwujud aja atau termasuk aset tak berwujud? Ayo. Kalau Anda pinjam utang untuk pembiayaan perusahaan Anda, nerbitin saham, itu kira-kira duitnya semua Anda investasikan pada aset berwujud atau tidak berwujud juga? Keduanya mungkin, Pak. Keduanya. Anda paten itu kan investasi. Pakai riset and development, akhirnya menghasilkan patennya dicatat. Ya kan ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang investasi itu mengharapkan return nggak? Ya kan ya? Jadi Anda harus nanti menentukan berapa return aset berwujud, berapa return aset tak berwujud. Jadi kalau tadi ada aliran pendapatan atau aliran kas ke perusahaan terdiri dari dua kontribusi aset, maka kemudian Anda harus membreakdown return aset berwujudnya berapa. Sama dapat aliran 1 juta. Return untuk yang diharapkan dari investasi di aset berwujud 800. Berarti yang 200 itulah kontribusi dari aset tak berwujud yang dinamakan dengan excess return. Excess return-nya Anda kapitalisasi, itulah nilai dari goodwill. Nah, aset berwujud ditambah goodwill, itulah nilai perusahaan atau nilai total aset. Dikurangi dengan nilai utang, namanya nilai equity ya, Pak? equity. Oke, gitu Mas ya. Pertanyaannya tadi gitu. Jadi, apakah dinilai? Ya, tergantung metodenya. Kalau aset accumulation harus dinilai. Caranya, nah tadi pendekatannya, metodenya sudah saya sebutkan. Kemudian kalau metodenya terkait dengan excess earning, ya tidak perlu dinilai. Tapi cari dulu hasil excess earning-nya, tinggal Anda kapitalisasi. Itulah nilai. Oke, siapa lagi yang bertanya? Ini sama-sama. Mbak Fitriana sudah ya? Iya, Pak. Nah, tanya Mbak, silakan tanya kalau mau tanya. Belum ada, Pak. Belum ada.
Belum ada itu artinya udah paham dari apa yang dibaca? Yang ini Pak, Udah yang paham? pertemuan 2. Iya, yang pertemuan kedua. Udah, berarti udah paham ya? Oke, coba sekarang saya tanya aja deh. Apa itu standar nilai? Standar nilai itu yang berhubungan dengan premis atau asumsi terkait serangkaian kondisi transaksional aktual atau hipotesis yang digunakan saat melakukan penilaian dari objek penilaian atau dasar nilai. Berarti berarti standar nilai itu premis ya, asumsi. Iya Pak, definisi dari jenis nilai yang dicari. Jenis nilai atau premis? Kalau jenis nilai apa? Contoh jenis nilai udah. Nilai Oke. nilai Itu wajar gitu Pak, nilai intrinsik. nilai wajar, nilai pasar. Nah, kalau udah ngomongin nilai wajar, nilai pasar itu basis asumsinya apa? Ini ada ngomong asumsi, jenis nilai. Basis asumsinya apa? Asumsinya tujuan dari penilaian tersebut enggak Pak? Tujuan dari penilaian. Oke. Oke. Jadi kita nanti akan bicara itu ya. Anda tahu standar nilai itu apa sih gitu ya? Apa kaitannya dengan dasar nilai gitu ya? Kalau di standar penilaian Indonesia itu namanya dasar nilai. Gitu. Kalau di buku literatur nyebutnya standar nilai. Gitu ya. Apa kaitannya standar nilai? Apa itu dasar nilai? Paling tidak Anda paham. Memang ketika bicara standar nilai itu ngomongin jenis nilai. Ketika ngomongin jenis nilai, ngomongin asumsi yang digunakan dalam menentukan jenis nilai. Anda ngomongin nilainya nilai pasar gitu. Nah, ketika Anda menentukan nilai pasar itu dasarnya apa? Sehingga nanti pengaruhnya pada metodologinya apa? Kesalahan penggunaan metodologi yang sesuai dengan standar nilai atau jenis nilainya, itu akan menjadi nggak ada artinya. Dan tadi disebut tujuan nilai, artinya apa? Standar nilai gitu ya, itu sangat dipengaruhi juga oleh tujuan penilaiannya. Salah menentukan tujuan penilaian, hasil penilaian Anda juga tidak akan ada artinya. Maka apa sih sebenarnya standar nilai gitu ya? Itu menjadi penting. Oke, faktor yang mempengaruhi nilai apa? Mbak Gilang, Mas Gilang, hadir? Hadir, Pak. Apa yang mempengaruhi nilai? Konteksnya bisnis ya? Yang mempengaruhi itu yang DAS itu ya, Pak? Oke, DAS. Demand, utility, scarcity, dan transferability ya, Pak. Oke, kalau saya sebut dari utility-nya apa? Manfaat yang Anda harapkan? Kegunaan dari Anda memiliki saham, Anda memiliki itu. Kalau dari utility-nya itu kita mengharapkan return-nya, Pak. Oke, return, pendapatan. Apakah hanya return yang mempengaruhi? Enggak, Pak. Apa arti? Kalau enggak? Selain yang utility ya, Pak? Ya, selain yang pendapatan, apa lagi? Misalnya kayak saham itu sangat diinginkan oleh orang banyak itu, Pak. Dari pengertian desire-nya gitu, Pak. Oke, kalau sangat dimiliki orang banyak, pengaruhnya apa? Jadi bisa jadi nilai sahamnya itu meningkat, Pak, tinggi. Oke, meningkat lebih tinggi, lebih banyak. Oke.
dimiliki oleh orang banyak. Kalau dimiliki orang diminati orang banyak, efeknya nilainya lebih tinggi. Kok bisa? Karena ada scarcity juga, Pak. Tidak semua orang bisa memilikinya gitu. Oke. Mas Hoki bagus sekali. Clear, Pak. Oke. Selain yang disebutkan tadi ada nggak lain? Pembentuk nilai ya, Pak? Iya. Faktor yang mempengaruhi nilai. Kalau sebenarnya elemen utamanya kan das, ya, semua aset das. Dari das itu kan banyak faktor-faktor breakdown gitu ya. Kalau variabel dasar yang mempengaruhi nilai itu ada dua, Pak. Ada dua faktor, internal dan eksternal ya, Pak. Oke. Kalau internal apa? Kalau internal tuh ada daya jual atas posisi kepemilikan. Terus itu kepemilikan khusus atau tunjangan manajemen itu, Pak. Oke. Kemudian kalau tunjangan manajemen, oke. Kepemilikan khusus, tunjangan manajemen, ada kendali gitu. Pengaruh ke nilai ya? Pengaruh, Pak. Oke. Kalau punya kendali, pengaruh nilainya gimana? Mungkin kalau ada kendalinya, dia bisa mengkontrol apanya gitu, Pak. Manajemen perusahaannya, Pak, kan berpengaruh terhadap efek kepada nilainya? Nilai tergantung ininya, Pak, mungkin, Pak. Tergantung manajemen perusahaannya, Pak. Kalau misalnya manajemennya bagus, nilainya tuh, nilai sahamnya itu akan tinggi gitu, Pak. Sementara kalau misalnya manajemennya buruk, ada kemungkinan bosan nilai sahamnya itu akan turun, Pak. Jadi kayak orang analis sekuritas tuh biasa menjual gitu, Pak, sahamnya. Jadi harga sahamnya jatuh. Ini manimbul PS Pakpahan. Hadir? Hadir, Pak. Oke, Mas. Nah, oke, ada faktor yang mempengaruhi nilai, kan gitu ya. Salah satunya tadi ada internal, eksternal. Jika bicara internal bisa bicara terkait dengan kontrol, bisa terkait dengan manajemen gitu ya. Ada kepemilikan khusus dan segala macam. Nah, ada nggak kaitannya dengan faktor risiko? Lalu? Ada, Pak. Alah, gitu. Seperti apa efeknya, Mas? Risiko kaitannya dengan nilai. Itu faktor eksternal itu adalah faktor risiko, Pak. Gimana? Faktor eksternal itu adalah faktor risiko. Oke, faktor eksternal adalah risiko, gitu ya. Lalu kalau kita bicara risiko bisa dari internal, bisa dari eksternal, gitu ya. Kalau eksternal itu pengaruhnya dari pasar, lingkungan bisnis, pesaing, itu eksternal. Kalau internal, ya tadi manajemennya buruk, bisa jadi jenis jenis usahanya perusahaan minyak itu jelas berisiko, gitu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin penilaian bisnis, gitu ya, risiko itu terkait apa sih? Apa sih sebenarnya risiko? Apa itu risiko? Risiko itu kayak akibat, Pak. Akibat, maksudnya? Konsekuensi yang akan terjadi dari sebuah proses yang kita lakukan, Pak. Ya, akibatnya apa? Bentuk akibatnya, konkretnya? Ya, misalnya kalau semakin rendah risikonya, semakin tinggi nilai sekarang, Pak. Atau sebaliknya. Semakin tinggi risikonya, semakin rendah nilai. Semakin rendah risikonya, semakin tinggi nilai sekarang. Oke. Nah pertanyaan saya, risiko itu apa sih? Kan itu. Muhammad Iqbal Kusdianto. Hadir, Pak. Ya, risiko itu apa, Mas? Itu, Pak, seperti konsekuensi di masa depan akibat perbuatan kita yang
kurang menyenangkan atau buruk hasilnya, Pak? Kurang menyenangkan atau buruk hasilnya Iya. di masa yang akan datang. Nah, yang kurang menyenangkan itu terkait apa? Misalnya ke ini Pak, bangkrutnya perusahaan akibat buruknya manajemen dari bisnis tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, kok bisa bangkrut? Kenapa? Buruk manajemennya. Nah, buruk manajemen akibatnya apa? Salah satu itunya misalnya karena buruknya manajemen, jadi nama dari perusahaan tersebut jadi itu Pak, jelek gitu. Oke, kalau nama perusahaan jelek, memang Iya, Pak. bisa berpengaruh ke bangkrutan. Bisa Pak, karena misalnya sahamnya tidak banyak dibeli lagi atau investornya tidak mau melakukan invest di perusahaan tersebut lagi. Nah, kalau perlu nggak ada yang mau investasi tetapi menghasilkan laba, dia kan bisa aja pakai dana internal. Iya Pak, tapi sepertinya keuntungannya tidak itu Pak, tidak signifikan atau Oke, tidak tinggi gitu Pak. Oke, keuntungannya tidak signifikan atau tidak tinggi. Jadi apa? Risiko itu adalah terkait dengan harapan. Harapan apa? Expected return, pendapatan di masa yang akan datang. Aliran kas di masa yang akan datang yang tidak sesuai dengan harapan. Itulah namanya risiko. Risiko gitu ya. Makanya kalau kepastian akan investasi menghasilkan return sebagai yang diharapkan terlalu kecil, maka risikonya semakin besar. Kalau risikonya semakin besar, maka return yang diharapkan investor adalah semakin besar. Kalau secara matematis, return-nya semakin besar, value-nya semakin rendah. Artinya apa? Investor tidak akan mau membayar yang besar atas sebuah investasi yang berisiko. Nah, ngapain saya beli mahal-mahal gitu ya? Kenapa? Oh, belum tentu saya dapat itu kok. Bisa jadi saya bayar 1 miliar, besok tahun depan bangkrut saya, hilang saya 1 miliar. Atau berkurang itu menjual aset, gitu ya. Oke. Muhammad Taufik, hadir? Hadir, Pak. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan dampaknya pada nilai. Terus ada jenis-jenis nilai. Nilainya nilai apa aja, Mas? Ya, baca yang di bahasan kita aja deh. Nilainya nilai apa? Jenis-jenis nilai ya, Pak. Yang pertama ada fair value market, yang kedua ada market value, terus yang ketiga ada investment value, dan yang keempat ada intrinsic atau fundamental value. Oke, pertanyaan saya, sama nggak investment value dengan market value? Kalau investment value itu kan nilai dari aset bagi pemilik untuk menginvestasikan untuk tujuan investasi individu atau tujuan operasional itu. Jadi nilai investasi itu diartikan sebagai nilai dari suatu perusahaan atau saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang bersifat spesifik gitu Pak, terhadap seorang investor yang didasarkan pada dari persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor. Kalau misalnya untuk nilai pasar sendiri, itu kan harga yang paling mungkin atas suatu aset yang dijual pada pasar sempurna gitu Pak. Jadi berdasarkan persyaratan penjualan yang wajar. Oke, nah pertanyaan saya, investment value sama atau beda dengan nilai pasar? Oke, Mas Muhammad Abdul Rozak Thoyib. Hadir, Pak. Oke. Investment value bisa nggak nilainya sama dengan nilai pasar? Beda, Pak. Kalau
nilai pasar itu dibaca dari sudut pandang pasar, Pak. Nah, sedangkan kalau investment value itu dibaca dari sudut pandang sang investor ya, Pak. Jadi tergantung kepentingan. Oke, tergantung kepentingan investor. Sekarang kalau investornya kepentingannya gitu ya dalam menganalisa investasinya bekerja sama dengan penilai, kemudian dia udah ngikuti apa pasar aja deh. Artinya required return-nya pakai pasar, risikonya menggunakan pasar gitu ya. Faktornya pasar, tidak hanya melihat hanya kepentingan investor, kira-kira sama nggak nilainya dengan pasar? Bisa, Pak, bisa sama. Bisa sama. Kalau begitu, sama atau beda Pak investasi dengan pasar? Beda, Pak. Cuman kalau saling beda. lagi bisa sama ya. Oke, good. Beda, tetapi indikasinya bisa saja sama gitu ya. Iya, Pak. Oke. Muhammad Fadil Akbar. Hadir, Pak. Oke. Nah, Anda sudah tahu objeknya, Anda sudah tahu tujuan penilaiannya, Anda sudah tahu standar nilainya. Pakai penilai pasar gitu ya. Standar nilai pasar. Kemudian bagaimana cara Anda menentukan nilainya? Anda menggunakan beberapa metode. Nah, sebelum bicara metode, biar ada model. Model penilaian. Model penilaian itu apa? Ada apa aja deh, gampang. Ini ada equity model dan invest capital model, Pak. Oke, kalau capital model atau invested capital model itu yang Anda peroleh nilai apa? Izin Pak, nilai perusahaan, Pak. Oke, lebih kepada nilai invested capital gitu ya. Orang akan menyamakan dengan nilai perusahaan biasanya. Kalau equity model? Izin Pak, putus-putus Pak tadi barusan. Kalau equity model Anda mendapatkan nilai? Kalau equity model itu dapat nilai ekuitas, Pak. Ekuitas. Sekarang kalau saya ingin menilai ekuitas tetapi dengan model invested capital bisa nggak? Atau modal kapital? Bisa, Pak. Oke, untuk tinggal dibolak-balik, Pak. Maksudnya dibolak-balik? Kalau misalkan kita mau nyari yang kapital tapi pakai yang equity model tapi pakai yang invested capital, bisa carinya dari yang sisi kiri dulu dikurangin sama liabilitasnya, Pak. Sisi kiri dikurangi liabilitas. Oke. Itu berarti Anda menggunakan model invested capital, Pak. Oke, invested capital. Anda kurangi dengan liabilitas. Pertanyaannya liabilitas yang mana? Liabilitas yang interest bearing debt, Pak. Yang punya bunga, Pak. Oke, interest bearing debt gitu ya. Nomor berapa, Mas? 16, Pak. Oke. Muhammad Fakhri Misbahuddin. Hadir, Mas? Hadir, Pak. Oke, ada modelnya, ada pendekatannya, dan kemudian ada metodenya. Oke, metode apa yang Anda kenal, Mas? Sebutkan salah satu aja yang Anda pahami. Metode diskonto ya, Pak? Oke, diskonto. Discounted cash flow gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, terkait dengan model tadi gitu ya. Terkait dengan model tadi. Kalau Anda menilai invested capital, maka yang Anda diskonto apa? Modalnya ya, Pak? Modalnya, maksudnya modalnya? Modal yang diinvestasikan bukan? Yang modal investasi, artinya gini, kalau di neraca ada
modal yang diinvestasikan. Modal diinvestasikan bentuknya apa aja? Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Oke, saya putus-putus ya? Bentar. Kita coba biar nggak putus-putus, saya coba. Nah, terkait dengan model tadi, kalau Anda menggunakan metode kapital, model kapital, yang didiskonto apa? Yang diskonto katanya modal gitu ya. Berarti yang dimaksud modal ini apa? Arus kasnya ya Pak? Arus kas, oke. Arus kas yang kepada siapa, Mas? Ke perusahaannya Pak. Oke, kepada perusahaan. Artinya kalau kepada perusahaan itu mengandung arus kas yang akan didistribusikan kepada siapa aja? Ke perusahaan dan ke pemilik modalnya ya Pak? Ke pemilik modal toh? Iya sepertinya Pak. Oke, iya. Berarti kalau modal itu kan ekuitas ya Mas? Iya Pak. Ya kan? Nah, Anda menggunakan model tadi model ekuitas atau model invested capital? Ekuitas Pak. Ekuitas, oke. Nah, pertanyaan saya tadi kan, kalau menggunakan model capital, berarti cash flow-nya, cash flow perusahaan, sudah benar Anda menyebutnya. Dari cash flow ke perusahaan itu, di dalamnya ada terkait aliran kas kepada pemegang ekuitas dan pemegang kredit atau hutang. Pemilik obligasi, hutang perbankan, itu juga harus Anda pertimbangkan aliran cash flow-nya. Sehingga nanti diskonto, kalau didiskonto mendapatkan nilai perusahaan. Karena kalau bicara perusahaan kan harta sama dengan utang plus modal kan, gampangannya gitu kan. Harta sama dengan utang plus modal. Berarti ada dua, utang plus modal itu sama dengan perusahaan. Nah, kalau bicara menilai ekuitas model dengan model ekuitas, ya Anda cash flow-nya adalah cash flow ke pemegang ekuitas. Oke, nomor berapa Mas? 17 Pak. Muhammad Lutfi Nur Aziz. Hadir? Hadir Pak. Tes. Oke. Oh, iya. Premis sudah tahu lah premis. Nah, level of value yang akan menjadi pokok bahasan kita. Apa itu level of value? Tingkat nilai kan Pak? Oke. Tingkatan nilai ada apa aja? Ada yang control value gitu kan Pak? Oke. Control value, minority interest, sama non-marketability minority value. Oke, ada 3. Nah, kalau ngomongin control value itu kaitannya dengan? Yang paling tinggi yang mana? Yang paling ya, tinggi Pak? Secara level, kalau level itu ada derajat ya. Paling tinggi nilai yang mana? Paling tinggi yang control value Pak. Oke. Tapi dengan hak pengendalian ya Pak. Oke. Oke, nah kalau pertanyaan sekarang, kalau sahamnya nggak punya kendali, efeknya gimana? Ya Pak? Kalau sahamnya nggak punya kendali? Kalau sahamnya itu nggak punya kendali, bisa apa tuh? Sahamnya bisa naik turun yang tidak sesuai ekspektasi itu Pak. Naik turun? Ya. Atau bisa di luar dengan rencana gitu Pak. Naik turun. Oke. Mas Muhammad Lutfi Nur Aziz. Oh, iya Pak. Oke. Tadi disebutkan ada control value. Kalau non marketable minority interest gitu ya. Itu level paling rendah ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mungkin nggak Anda menilai
kemudian hasil penilaian Anda berdasarkan metode itu nilainya kendali. Padahal Anda disuruh menilai untuk minority, non-marketable minority interest. Mungkin nggak? Dari hitungan Anda mendapatkan level nilainya adalah control, majority. Tapi Anda harus memberikan opini nilai non-marketable minority interest. Mungkin? Mungkin, Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Mungkin. Nah, sekarang pertanyaan, kalau mungkin dari indikasi nilai yang Anda peroleh tadi, itu Anda apakan? Ya udah ketemu 1000, ya udah 1000 aja. Atau diapain? Di diskon kan, Pak? Oke, di diskon. Diskonnya terkait dengan diskon apa? Yang DLOC atau DLOM. Itu kan, Oke, Pak. DLOC atau dan? Dan, Pak. Dan, DLOC dan. Oke, itu garis besar apa yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Nah, tadi udah sebagian besar ada yang ngerti, gitu ya. Oke, saya lanjutkan absennya. Terakhir Mas apa itu ya? Terakhir nomor Mas Lutfi ya. Ya. Naufal Saka hadir? Ya Pak, hadir Pak. Uguh Nugroho? Hadir Pak. Hadir. Putih Lenggo? Hadir Pak. Raihan Nur? Hadir Pak. Surya Triyosla? Hadir Pak. Oke. Tesya Twinka Putri? Hadir Pak. Tiara Rosanti? Hadir Pak. Tiara Rosanti. Tri Maharani Permatasari? Hadir Pak. Oke. Vanessa Maranatalia Sitorus? Hadir Pak. Oke. Sampai sini masih bingung? Siapa yang masih bingung? Nah, Vanessa, masih bingung? Ada Pak, tapi bentar Pak. Tadi saya lupa pertanyaannya di mana. Pertanyaannya lari ya. Izin bertanya Pak, tadi ada 2 pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama yang saya itu kan di bagian premis nilai penilaian bisnis itu ada yang namanya value as an orderly disposition, di mana ini kan aset dipisah-pisah, di mana aset itu dijual sama periode waktu yang wajar. Nah, saya masih ingin bertanya Pak, maksudnya waktu yang wajar itu kayak gimana Pak? Soalnya kan dipisah-pisah kan Pak, jadi penjualannya itu pasti pada waktu yang beda gitu Pak. Itu masih belum saya dapatkan jawabannya Pak. Oke, jadi begini. Premis ada berapa Mbak? Ada 2, atau juga ada 4 Pak. Ada yang going concern, assemblage of asset, the orderly disposition, sama forced liquidation. Oke, yang pertama kita bicara going concern kan? Yang kedua premis itu secara garis besar ada going concern, ada yang liquidation. Premisnya ada 2. Ya. Kalau kita menilai sebuah bisnis, maka pertanyaannya apakah perusahaan ini konsepnya going concern atau tidak going concern, artinya liquidation. Bicara premis juga bicara fakta yang di lapangan nanti seperti apa gitu ya. Artinya objek yang akan kita nilai itu seperti apa kalau di awal gitu ya. Objeknya seperti apa, kemudian tujuan penilaiannya untuk apa, kemudian nanti tahu standar nilainya untuk apa. Jadi dari awal asumsi pembatas pun sudah diketahui dari awal gitu ya. Nah, ketika kita ternyata perusahaan ini udah nggak jalan, udah mau menuju masa penurunan bangkrut gitu ya. Pertanyaannya adalah berarti nilainya lebih pada nilai kemampuan untuk hidup mungkin nggak mungkin gitu ya.
Nah, kemudian liquidation. Pertanyaannya ketika liquidation ada 3 kan gitu ya. Ada yang sebagai assembly tetapi tidak dalam kegiatan operasi. Ada yang terpisah gitu ya. Menjadi aset yang terpisah-pisah gitu, bukan merupakan satu kesatuan yang bisa dijual gitu ya. Dalam waktu yang tadi wajar gitu ya. Dan satunya ada likuidasi. Artinya kalau bicara wajar berarti ya kita menjualnya seperti penjualan ketika mendasarkan pada konteks waktunya cukup, akses untuk para pihak untuk melihat barangnya bisa, gitu ya, di pasar sekarang artinya pasar yang ada saat ini gitu. Tetapi kalau yang jatuh ketiga gitu ya, aset-aset terpisahnya itu forced liquidation, artinya bangkrut bahkan udah masuk dalam tataran penyitaan gitu ya. Nama larinya dijual paksa. Kalau bicara jual paksa nggak wajar lagi. Jangka waktunya udah nggak wajar periodenya. Nggak bisa kemudian kita ya kapanpun kita mau jual nggak bisa, sudah ditentukan tanggal sekian harus masuk pengumuman, tanggal sekian harus dijual secara lelang, tanggal sekian harus melihat barang, tanggal sekian harus menawar barang gitu. Bisa dipahami sampai situ, Pak? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Konteks yang secara garis besar kalau bicara premis itu ada going concern dan liquidation. Nah, liquidation tadi ada 3 bagian. Ada yang satu, aset-aset perusahaan itu merupakan satu kesatuan, tetapi tidak dalam konteks menghasilkan pendapatan dalam operasi. Berbeda dengan going concern. Kalau going concern, aset satu kesatuan, aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan beroperasi untuk menghasilkan pendapatan dan akan berlangsung. Kalau udah masuk likuidasi enggak, gitu ya. Konsepnya tidak operasi lagi. Nah, ketika tidak operasi mau dijual sebagai satu kesatuan mesin, bisa jadi ada yang masih mau beli pabrik kan, masih ada yang mau gitu ya. Tapi menilainya enggak mau beli bisnisnya, enggak, udah perusahaanmu rugi, manajernya enggak capable, udah gitu ya. Udah saya beli asetnya aja, gitu. Bisa saja. Ada bisa yang membeli hanya satu-satu. Mana dari sekian pabrik itu yang memungkinkan untuk dibeli sehingga bisa digunakan untuk di pabriknya, di perusahaan dia gitu ya. Nah, mungkin proses ini lebih wajar. Tapi bisa jadi penjualannya mau parsial atau mau satu kesatuan, tetapi udah masuk dalam ranah likuidasi yang forced liquidation atau jual paksa gitu ya. Biasanya kaitannya dengan proses likuidasi secara hukum masuk ke lelangan. Nah, kalau itu udah nggak wajar lagi gitu ya. Ada jangka waktunya, kapan harus mengumumkan, kapan harus menjual, dan penawarannya pun juga terbatas, hanya jam sekian sampai sekian kalau online atau hari itu aja gitu. Dan melihatnya pun kadang dibatasi gitu ya. Kalau aset-aset perusahaan minyak biasanya kalau lelang dibatasi hanya hari itu aja Anda lihat barang. Gitu ya. Bahkan dulu pernah rame gitu ya. Ketika saya masih di Aceh gitu, perusahaan ExxonMobil itu pelelang itu hanya boleh lihat barang pada saat mau setelah dia setor duit, Bro. Setor duit sebagai jaminan lelang. Nah, ini praktek ini berbeda dengan praktek umumnya. Artinya setor duit dulu, uang jaminan lelang baru lihat lihat barang dulu, kalau minat baru setor jaminan. Ini lain itu. ExxonMobil pinginnya bukan ExxonMobil ya, aset PT BMN ya, aset X punyanya ExxonMobil K3S itu dipersyaratkan oleh PP BMN ESDM bayar duit jaminan dulu, artinya uang deposit dulu baru lihat barang. Nah, itu artinya itu contoh kalau udah masuk ranah post liquidation gitu ya. Oke, nah saya bahas supaya paling tidak ada tadi kita diskusi, mungkin ada yang paham, sudah paham, ada yang masih bingung gitu ya. Harapannya dari berbagai diskusi nanti mengkerucut pada satu persepsi yang sama gitu ya terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Sebenarnya tujuan kita adalah konsep teori penilaian bisnis kan tujuan akhirnya kan Anda memberikan opini nilai. Bicara opini nilai, persepsi, masing-masing orang beda nilainya.
Artinya beda, dasarnya apa? Manfaatnya berbeda-beda, sehingga nilainya bagi saya penting, bagi Anda enggak. Bahkan nilai itu bisa jadi berbeda bagi saya untuk satu objek tertentu gitu ya. Kalau tujuannya untuk apa? Berbeda. Gitu. Saya punya barang tujuannya untuk pembeli gitu. Tujuannya untuk investasi. Maka ketika bicara investasi, saya akan melihat perusahaan yang mau saya beli ini kira-kira kalau saya beli akan menambah kemampuan bisnis usaha yang sudah ada, enggak gitu. Artinya kita sudah punya pabrik, ada pabrik baru, ada pabrik yang dijual, kita lihat. Ya, kalau Anda melihat itu, ini sangat bagus karena akan menunjang kegiatan operasi bisnis sudah ada, maka nilainya akan berani lebih mahal dari bayar. Harga yang ditetapkan mungkin Anda beli lebih bayar karena tahu. Tetapi kalau pamannya Anda tidak punya persepsi apa-apa, tidak punya tujuan, berbeda loh. Sama-sama pabrik, tetapi tidak punya hubungan dengan unit usaha. Anda punya expand aja perusahaan yang lain. Anda lihat, nah ini belum tentu. Artinya gini, ini adalah proses bisnis yang berbeda dengan perusahaan saya. Anda masih belum tahu tentang dunia di pabrik itu. Bagaimana lingkungan bisnis. Coba Anda ingin expand dengan jenis core bisnis yang berbeda. Mungkin Anda akan memvalue-nya berbeda. Karena Anda melihat risikonya mungkin berbeda. Berbeda dengan tadi, pabrik itu punya sinergitas dengan perusahaan yang akan kita nilai. Sehingga nilainya berbeda. Artinya apa? Bicara nilai gitu ya. Bisa berbeda antara satu orang, bisa berbeda bagi orang yang sama, tapi untuk maksud tujuan yang berbeda juga akan berbeda. Oke ya, Anda sudah tahu definisinya macam-macam ini. Nah, kalau bicara kan lebih kurang dianggap. Bagi saya penting, bagi Anda nggak penting. Nah, kemudian ketika bicara standar, bicara nilai, maka dikenal di teori buku kita standar nilai. Gitu ya. Standar nilai itu sebenarnya gampang aja, definisi nilai, jenis nilai yang akan Anda berikan. Ini saya ambil dari bukunya Ruki. Kalau dari bukunya Pratt ya, jenis nilai yang akan Anda berikan dari proses penilaian. Makanya tadi sebutkan ada investment value, ada fair market value. Tadi teman Anda sudah menyebutkan ya, bahwa ketika penilaian ini bicara standar nilai, artinya bicara jenis nilai akan tergantung dengan tujuan. Maka kalau Anda bicara proses penilaian awal, Anda masih ingat ketika belajar penilaian properti, ada scope of work atau identifikasi masalah atau identifikasi objek penugasan. Anda di situ ngomongin objek penilaian, tujuan penilaian, standar nilai, gitu ya, atau kalau saya menyebut dengan dasar nilai, gitu ya. Nah, ketika bicara Anda harus memastikan bahwa tujuan nilai akan sesuai dengan standar nilai, ya, maka Anda harus mempertanyakan dalam menentukan nilai itu dasar saya apa, basisnya apa. Artinya apa? Di awal Anda sudah menggunakan sebuah asumsi. Asumsinya apa? Terkait dengan transaksional yang aktual atau hipotesis. Nah, kalau Anda menggunakan jenis nilainya pasar, gitu ya, berarti asumsi Anda adalah semuanya basisnya adalah transaksi pasar, transaksi yang terjadi di pasaran. Makanya Anda cari pembandingnya juga pembanding yang aktual terjadi di pasaran. Hipotesanya seperti itu. Nah, kalau kemudian ada tidak mendasarkan pasar, gitu ya, tidak mendasarkan pasar, artinya dalam menetapkan opini nilai sesuai jenisnya itu tidak berbasis pasar, gitu ya, berbasis pada apa? Kepentingan investor. Maka nanti dasar nilainya juga bukan dasar nilai pasar. Jenis nilainya bukan nilai pasar.
Nah, bicara standar nilai, jadi gini, supaya nggak bingung, Pak, ada dasar nilai, standar nilai, ada. Jadi kalau ngomong di standar nilai itu sebenarnya jenis nilai. Nah, untuk menentukan jenis nilai itu basis asumsinya apa, gitu ya. Nah, basisnya itu disebut dasar nilai, gitu. Nah, ada dua, gitu ya, ada dua. Ada yang berdasarkan pasar, ada yang tidak berdasarkan pasar. Nah, tadi dasar nilai ada premis fundamental, kita yang ambil dari KUP, gitu ya. Yang mendasari nilai yang dilaporkan. Ya, nilai dilaporkan berarti jenis nilai. Sesuai dengan apa? Persyaratan dan tujuan. Tujuannya untuk apa? Investasi. Kalau untuk investasi berarti investornya siapa? Investornya siapa? Berarti apa keinginan investor? Misalnya gitu. Nah, berarti kan melihatnya pada investor, tidak melihat pada perilaku investor secara umum yang ada di pasar. Kalau mempertimbangkan seluruh investor yang ada di pasar, berarti dasarnya pasar. Sehingga dasar nilai mempengaruhi penilaian dalam menentukan metode penilaian. Maka tadi sudah saya sampaikan tujuan penilaian, standar nilai, dan metode itu selaras. Nah, di Indonesia kalau merujuk ke SPI gitu ya, standar nilai itu ya sama aja dengan dasar nilai. Di dasar nilai ada dua hal yang terkait. Yang pertama ini ngomongin tadi jenis nilai kayak standar nilai. Standar nilai atau jenis nilai ini ditetapkan berdasarkan basis apa gitu. Nah, ini bicara asumsinya, hipotesisnya tadi. Pasar atau selain pasar. Nah, kalau saya tanya pasar, silakan Anda menjawab. Ketika Anda menentukan nilai, tujuan untuk jual beli. Kalau bicara jual beli, objeknya apa? Oh, objeknya sepeda motor, ini gampangannya ya. Atau saham deh. Diperjualbelikan di pasar, gitu ya. Metodenya apa? Oh, ada nggak dijual-belikan? Ada, transaksinya ada di pasar. Gimana di bursa? Ya udah, kalau begitu nanti dasar nilai atau standarnya. Kalau di SPI dasar nilai, kalau di buku itu standar nilai. Standar nilai adalah nilai pasar. Asumsi yang kita gunakan, semuanya ada di pasar, mendasar pada perilaku pasar, maka basis nilainya adalah basis pasar. Nanti nilainya adalah nilai pasar. Oke. Nah, kalau kayak gini, Anda menghasilkan nilai pasar berdasarkan basis pasar, maka syarat atau unsurnya apa yang harus penuhi dalam asumsinya? Coba. Silakan, Mas. Halo? So sepi. Izin, Pak. Ya. Apa ini? Unsur-unsur yang jadi syarat itu, Pak, tanpa paksaan, terus terjadinya transaksi bebas ikatan, terus adanya pemenuhan supply sama demand-nya, Pak. Oke. Jadi intinya transaksinya terjadi di pasar ya. Transaksi di pasar. Bagaimana para pihak arm's length kan gitu ya? Arm's length transaction tanpa paksaan informasi. Nah. Oke. Oke. Jadi kalau bicara standar nilai atau dasar nilai kalau di SPI gitu ya, itu tadi disebutkan di awal oleh teman Anda ketika tadi ya asumsi terkait dengan pembeli dan penjual gitu ya.
Pendiri penjual yang seperti apa? Apakah penjualnya arm's length transaction, sama-sama pihak yang minat menjual, minat membeli, gitu. Untuk siapa dia? Untuk kepentingan investor, gitu ya. Hanya mempertimbangkan investor atau mempertimbangkan pembeli. Pembeli juga bisa investor, tapi ketika bicara pembeli, ini mempertimbangkan pembeli secara umum yang berlaku di pasar kayak apa, investor umumnya di pasar. Sehingga nanti dasarnya adalah bisa, hipotesanya bisa tadi barangnya itu ada di pasaran atau nggak ada di pasaran, ditransaksikan di pasaran atau di pasaran, hanya pada pembeli tertentu atau investor tertentu atau penjual tertentu, atau pembeli dan penjual yang umumnya ada di pasar, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menjawab jenis nilainya apa. Kalau mendasarkan pasar, asumsinya asumsi yang ada di pasar, maka ya jenis nilai pasar. Kalau hanya investor tertentu, hanya analis penilainya hanya mempertimbangkan dari calon investor saja, maka ya nilainya bisa nilai investasi, gitu ya, dikenal. Penggunanya siapa, investornya siapa, metode penilaiannya juga. Kalau kita bicara pendekatan asumsinya menggunakan nilai pasar, gitu ya, pasar mungkin metode yang paling tepat adalah menggunakan perbandingan data pasar. Gitu ya. Kalau untuk kepentingan investasi berarti melihat proyeksi dari kacamata investor, pendekatannya apa? Pendekatan pendapatan. Dan kemudian ketika Anda menggunakan asumsi-asumsi tadi, maka akan mempengaruhi faktor apa yang akan pertimbangkan, faktor apa yang tidak Anda pertimbangkan. Kalau mendasarkan pada pasar, berarti harusnya transaksinya di pasar. Anda cari pembanding, kalau Anda sudah belajar properti, cari pembanding. Oh, pembandingnya ada. Oh, tetapi pembandingnya bukan transaksi jual beli yang umum di pasar, arm's length. Tapi apa? Oh, lelang. Oh, berarti harus Anda apakan ini. Lakukan adjustment kan gitu ya. Atau mungkin di-AB-kan aja, tidak usah digunakan data yang tidak mencerminkan pasar. Nah, itu pengaruh dari standar nilai. Jadi kalau kita bicara standar nilai, itu kita bicara opini nilainya itu apa, jenis nilainya apa. Nah, ketika bicara jenis nilai, maka kita pertanyaan adalah ketika menentukan jenis nilai itu, maka basis penentuannya menggunakan apa? Pasar atau non-pasar. Ya, pasar atau non-pasar. Kalau pasar, tadi sudah disebutkan teman Anda. Sehingga nanti kita akan bisa menjawab ketika menggunakan asumsi-asumsi itu, tujuannya untuk siapa, nilainya ini nilai bagi siapa, tujuan penilaiannya untuk apa, siapa penggunanya, siapa pemberi tugasnya, tujuannya untuk apa, gitu ya. Sehingga kemudian akan disesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan. Metode yang tepat, kemudian penggunaan metode itu hal apa yang harus dipertimbangkan, hal apa yang tidak dipertimbangkan. Sehingga nanti akan tepat antara tujuan penilaian, kemudian standar nilai, dan juga jenis nilainya, metode penilaian. Oke, ini kalau pasar, secara definisi menunjukkan harga yang paling mungkin dapat dalam hipotesis pertukaran di pasar terbuka. Asumsinya, hipotesisnya di pasar terbuka. Nilainya adalah nilai pasar. Definisi nilainya, nilai pasar. Standar nilainya, nilai pasar. Dasar nilainya, ya nilai pasar. Oke, ini syaratnya. Saya percepat aja. Ini udah Anda pelajari dari tingkat 1. Asumsinya apa? Objek benar diperjualbelikan di pasar. Sehingga kemudian muncul definisi-definisi nilai sesuai tujuannya. Kalau nilai sewa untuk tujuan sewa, maka dikenal nilai pasar sewa. Untuk pemindah tanganan, nilai pasar. Untuk pemindah tanganan atau untuk penjualan, gitu ya. Konsepnya adalah nilai pasar, basisnya pasar. Oke, makanya kemudian Anda memberikan divisi apa itu nilai pasar.
estimasi jumlah uang yang diperoleh dari apa, pertukaran aset atau liabilities antara siapa, pembeli, penjual, yang willingness to buy, ya, to sell dan to buy gitu. Ada transaksi yang apa, arm's length transaction. Untuk mencapai arm's length transaction gimana? Informasinya bebas. Bertindak penuh kehati-hatian sesuai dengan informasi tanpa paksaan. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Saya mungkin ini ngulang pengetahuan Anda tingkat 1. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Novel Saka, paham? Paham, Pak. Kalau saya, Pak. Oke, nah kita lanjutkan. Oke, ini secara definisi ya. Oke, tadi kan definisi unsurnya tadi sudah sebut. Ini makanya kemudian dikenal fair market value. Nah, ada lagi yang dasar nilainya selain pasar. Banyak macamnya. Artinya selain pasar itu asumsi. Premis yang digunakan apa? Menunjukkan manfaat yang diperoleh oleh khusus seseorang atau entitas atas dasar kebenaran dan mungkin tidak memiliki referensi dengan pelaku pasar. Sehingga apa? Ya kita hanya melihat untuk kepentingan khusus seseorang. Contoh, Anda pernah lihat tanah di gedung K? Tanah gedung K yang kosong di sebelah gedung K, lihat nggak? Jangan-jangan nggak pernah jalan-jalan. Halo? Tes. Ya, Pak. Anda pernah lihat gedung K, Mbak? Enggak, saya nggak pernah jalan-jalan, Pak. Wih. Cuma Anda di kayak kampus berapa tahun ya? Cuma 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan ya. Siapa yang tahu gedung K? Oh, 6 bulan. Aduh ya Allah. 6 bulan bentar lagi lulus ya. Siapa yang pernah gedung K? Belum, Pak, saya. Waduh, nggak ada ya. Udah, berarti nggak bisa jadi contoh nih. Kayak gini, di gedung K itu sebelahnya ada tanah kosong. Ada tanah kosong yang kemudian gedung K itu gedung dosen pajak ya, jurusan pajak, jurusan Anset di sana gitu ya. Yang gedung PPSDM tuh kalau Anda masuk dari pintu gerbang utama, gedung pertama di kiri jalan. Itu gedung. Di sebelah kanannya itu ada tanah kosong. Tanah kosong, kemudian baru pekarangan kan? Baru pekarangan itu yang tanah kosong, terus pekarangan berupa tanaman pohon-pohon yang ada nama-nama pejabat itu. Yang sampai di depan pos satpam. Artinya apa? Tanah kosong itu aksesnya kalau orang beli cuman orang yang ada orang kalau yang mau beli gitu ya, dia mau masuknya itu hanya lewat stand, nggak mungkin lewat yang lain karena ada selokan gitu ya, dan nggak mungkin dia bangun jembatan karena pasti ngerusak masjid An-Nasr gitu ya, nggak mungkin gitu ya, sehingga masesnya. Nah pertanyaannya, kalau begitu tanah itu lebih bernilai bagi setan atau bagi orang lain non setan? Bagi stan, Pak. Bagi stan, Pak. Sehingga kalau begitu konsepnya kita hanya melihat pada kepentingan setan yang lebih mempunyai nilai. Kalau kita bicara pembentuk nilai yang paling optimal, sehingga nilai ini juga menunjuk pada nilai khusus. Ya mungkin melihatnya kita pada sisi setannya. Kalau umpamanya Anda nilai menggunakan pasar, nilai soal pasar kira-kira stan mau beli nggak? Bisa mau, bisa enggak. Tapi umumnya mungkin enggak kan, kalau kemahalan, ngapain udah biarin aja, tutup aja kayak gitu. Itu sampai kapanpun nggak bakal laku kok. Kalau mau ke saya lebih murah. Nah, ketika menggunakan basis pasar, hipotesisnya menunjukkan manfaat yang diperoleh untuk khusus seorang atau entitas tertentu, mungkin tidak memiliki relevansi dengan pelaku pasar, maka jenis nilainya. Salah satu ini, nilainya adalah nilai investasi. Dan ada
premis yang lain. Gitu ya. Oke, sehingga di sini ada nilai investasi kalau basisnya selain pasar. Dan sudah disampaikan teman Anda, berarti kacamata penilai, memang Anda menjadi penilai, kemudian di-hire oleh klien untuk kepentingan investasi, maka Anda akan diskusikan dengan penilai kliennya, gitu ya. Maka akan melihat apa yang ada di benak investor ini, memandang objek investasinya, gitu ya. Nah, ketika dia melihat pada investor, required rate of return-nya, melihat investor itu, artinya investor, saya berani kok, risikonya ini menurut saya kecil deh. Kenapa? Loh, karena saya punya perusahaan yang sama, ini hanya sebagai ekspansi aja. Atau saya punya produksi bahan baku. Nah, ini perusahaan pabrik finishing. Kalau saya beli yang finishing kan jadi satu mata rantai. Sehingga menurut saya risikonya kecil. Gitu ya. Lebih berani dibandingkan rata-rata umum perusahaan ini risikonya seperti ini. Tapi orang lain, orang investor itu melihat, nah ketika analis penilai dalam artian ini mempertimbangkan pada pihak tertentu, manfaat akan dilihat di sini dari manfaat pada pihak tertentu, nah, maka salah satu investor, nah itulah memenuhi unsur nilai dengan basis selain pasar berupa jenis nilainya investasi. Sehingga apa? Nilai investasi mencapai hubungan subjektif antara investor dan investasi tertentu. Jadi intinya teman Anda disebut secara konsep bisa nggak? Secara konsep beda nggak dengan fair value? Jawabannya beda. Tapi bisa nggak nilai investasi akan sama dengan nilai pasar? Bisa. Kalau investornya ketika ditanya, ketika berdiskusi untuk menentukan nilainya, dia menggunakan pasar. Required rate-nya menggunakan pasar, ininya pokoknya semuanya mempertimbangkan pasar, sebagaimana perilaku umum para investor di pasar, ya maka nilainya benar nilai investasi, tetapi indikasinya akan sama dengan nilai pasar. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, oke, sehingga apa aja yang dipertimbangkan sehingga dia menjadi bisa berbeda, gitu ya. Perbedaan kemampuan mendapatkan laba, mungkin secara perilaku pasar orang melihat itu berisiko, tapi dia melihat enggak, karena ini membentuk sinergi perusahaan saya yang sudah saya miliki. Gitu ya. Perbedaan persentase risiko ada required of return, ketika bicara required of return dari risiko terkait dengan pendapatannya, gitu ya. Perbedaan dalam biaya modal dan pajak, artinya melihat struktur modalnya seperti apa, ya tanyakan investor, nanti kamu akan beli ini, pembiayaannya dari mana, gitu. Efeknya kalau pembiayaan menggunakan hutang, kalau hutang berarti efeknya ke pajak seperti apa, semuanya akan berdasarkan pada investor. Nah, tadi ada sinergi operasi yang dimiliki kalau dikuasai, gitu ya. Kalau ada, ya bisa jadi akan berbeda dengan pasar. Oke. Nah, ini intrinsik atau fundamental. Oke. Kalau ngomongin intrinsik atau fundamental, itu kaitannya dengan apa? Kita sampai jam berapa ya? 10, sejam lagi. Oke. Kalau saya bicara intrinsik atau fundamental itu sebenarnya tataran teoritis atau kalau standar nilai itu ada yang namanya, atau di dasar nilai di SPI ada nggak fundamental value itu? Oh, di mana Pak? PSDA Pak? SPI.
SPI apa SPI? Standar penilaian Indonesia. Enggak tahu. Kalau saya bilang intrinsic value itu dasarnya apa? Pasar kah? Atau non pasar? Selain pasar. Pasar bukan, Pak. Soalnya dia intrinsik dari dalam berarti. Oke, dari dalam. Oke, jadi gini. Di buku dikatakan intrinsik. Sebenarnya di standar nilai yang dibahas di buku PRED gitu ya. Ini sebenarnya dalam tataran kalau kita pilih intrinsik atau fundamental itu secara definisi by konsep, by teoritis. Jadi ketika kita menentukan nilai itu dasarnya adalah mempertimbangkan karakteristik yang melekat pada objek penilaian. Bisa saham, bisa artinya kalau saham dia merujuk kepada perusahaan. Jadi kita mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang melingkupi dari perusahaan itu, gitu ya. Bukan pada investor tertentu. Ya. Bukan pada berdasarkan investor tertentu. Ketika bicara apa yang melingkupi, biasanya kalau kita bicara konteks penilaian bisnis, maka kemampuan dia menghasilkan earning, ekspektasi perusahaan di masa yang akan datang, gitu ya. Hal-hal itu yang akan menjadi pertimbangan, tidak pada investor tertentu. Ini tatarannya konsep. Nah, ketika kita menentukan nilai berdasarkan pendapatannya, kemudian pendapatan ini dipengaruhi oleh kondisi yang berlaku di pasar, namanya gitu ya. Pesaingnya siapa, perilaku pesaing seperti apa, bagaimana dampaknya itu terhadap laba perusahaan, gitu ya. Sehingga pada akhirnya bisa diidentikan bahwa ketika analis itu menghasilkan sebuah nilai, maka nilainya lebih pada intrinsic value atau nilai sebenarnya perusahaan ini berdasar kondisi senyatanya, namanya gitu, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika kemudian dari indikasi nilai ini ternyata para perilaku pasar, gitu ya, calon-calon investor itu ketika melakukan analisa, gitu ya, juga mempunyai perilaku yang sama dengan cara yang kita gunakan, gitu ya. Ya. Maka nilai intrinsik ini akan sama dengan nilai pasar. Dengan nilai pasar. Walaupun dalam realitanya ketika menggunakan intrinsic value atau fundamental value ini, nanti hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan calon investor. Bisa jadi ternyata nilai pasar yang ada di pasaran itu ternyata over value atau under value. Jadi balik lagi, untuk standar nilai intrinsik atau fundamental value ini sebenarnya dalam tataran konsep. Maksudnya konsep, kalau kita bicara nilai fundamental berarti berapa nilai senyatanya dari sebuah objek penilaian berdasarkan benefit, artinya benefit pendapatan yang melingkupinya. Ketika melingkupinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Oke, sehingga hasilnya nanti kita bandingkan. Ketemu 1000. Kita hitung ketemu 1000. Namanya. Dengan mempertimbangkan macam-macam ya, kinerja dia, risiko dia, pesaing dia, terus strategi manajemen dia, yang benar-benar melekat di perusahaan itu, ketemu 1000. Di pasaran harganya 800, dijual 800.
gitu ya. Maka ini namanya over atau under? Over, Pak. Over value. Pasaran itu over value atau under value? Kalau dari pasarnya under value, Pak. Under value. Gitu ya. Kalau kita bicara over atau under, kita biasanya mendasarkan pada pasar. Gitu ya. Ketika tadi ketemu 1.000, kemudian pasarnya 800, berarti pasar itu under value. Sehingga keputusannya apa? Keputusannya apa? Beli, Pak ya. Beli ya, Pak. Beli atau jual? Beli, Pak. Beli, Pak. Beli. Bisa jadi hasilnya kebalikannya. Anda beli 100, Anda hitung nilainya 1.000, di pasar 1.200. Anda beli atau jual? Jual, Pak. Jual, Pak. Jual. Itu karena di pasar over value. Nah, ketika kita menilai tadi ketemu 1.000, ternyata di pasaran juga 1.000. Karena para pelaku investor itu mempengaruhi permintaan jual beli saham, dan persepsi dia sama persepsi ketika kita menentukan nilai, maka akan menjadi yang di sini. Jadi setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, ini antaranya pada istilah teori, gitu ya. Di pelajaran manajemen ada konsep terkait dengan intrinsic value, gitu ya. Fundamental value. Jadi nilai sebenarnya. Nah, nilai sebenarnya ini terkait dengan risiko yang melekat pada entitas bisnis, baik dari risiko internal maupun eksternal. Nanti dari indikasi ini akan menjadi pengambilan keputusan terkait dengan investasi seperti yang saya sampaikan. Over atau under. Selama perilaku pasar, para investor itu ternyata dalam melakukan analisa itu sama seperti yang kita lakukan, gitu ya. Perilaku seperti sama, berdasarkan pada intrinsic value-nya, ya, maka nilai fundamental value akan sama dengan nilai pasar. Atau nilai pasar fair market value-nya. Nah, ini fair value sekilas saja, sebenarnya tidak menjadi bagian dari RPS. Nah, definisi yang saya sampaikan di sini sebenarnya definisi secara accounting. Definisi secara akuntansi. Secara akuntansi. Dan kemudian maka diadopsi kalau kita bicara fair value, gitu ya. Biasanya kaitannya untuk tujuan laporan penilaian. Satu, laporan penilaian menggunakan fair value. Walaupun disampaikan juga di bukunya Pratt, definisi dari fair value itu sama memenuhi juga kriteria pasar wajar, gitu. Nilai pasar. Gitu. Nah, bisa jadi berdasarkan standar atau hukum yang berlaku. Definisi atau opini yang diberikan berupa standar nilai fair value itu terkait dengan untuk apa? Judicial review, kepentingan persidangan, gitu ya. Ada sengketa. Nah, pajak masuk ke sini. Masuk ke sini. Wajarnya berapa sih menurut BP? Nggak wajar, menurut Sensus nggak wajar, menurut BP wajar, ya udah. Makanya terkait dengan proses hukum, wajarnya berapa sih? Nah, di MAPI juga, di KJPP juga ada penilaian terkait kewajaran transaksi, gitu ya. Nah, DJP punya kepentingan juga terkait dengan kewajaran ini. Kemudian ada dissenting shareholder, gitu ya. Perbedaan pendapat antar shareholder, artinya ada proses merger dan akuisisi, perusahaan yang diakuisisi nilainya sekian, ke perusahaan yang mengakuisisi menurut dia sekian, perbedaan pendapat nih. Nah, kemudian mungkin di akhir antara untuk mempertemukan sebenarnya nilainya berapa sih, gitu ya, nilai wajarnya berapa, gitu. Itu di kepentingan kedua belah pihak. Nah, itu fair value. Nah, kemudian tadi saya sampaikan standar nilai itu ngomongin tujuan, gitu ya. Ngomongin jenis nilai.
Nah, ketika Anda menentukan jenis nilai, maka asumsi nilai Anda nanti mendasarkan pada apa? Bisa pasar, bisa pasar. Non-pasar. Kalau bicara pasar, maka metodenya seperti apa, gitu ya. Maka ada kesesuaian antara tujuan, metode, tujuan penilaian, dan standar nilai, termasuk metodenya. Nah, saya sampaikan standar nilai itu kalau di SPI sama dengan dasar nilai, gitu ya. Karena cara basis nilainya akan memberikan dasar nilai apa? Ya, pasar. Nanti Indonesia itu bicara jenis nilai, standar nilai, dengan tujuan tertentu. Ini sudah silahkan Anda baca nanti. Ini aset tak berwujud untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka yang listing di bursa, gitu ya. Maka nilainya nilai pasar. Kalau perusahaan tertutup, bisa nilai pasar, bisa nilai likuidasi, ya, tergantung asumsi, tergantung dengan transaksi aktualnya atau hipotesisnya yang Anda lihat, gitu ya. Ekuitas segala macam nih, ada nilai wajar. Jadi kalau di penilaian bisnis itu definisi nilai itu standar nilai yang ada dikenal di penilai Indonesia, terutama di API ya, itu ada nilai pasar, nilai likuidasi, nilai wajar. Nah, ini biasanya kalau nilai wajar untuk pelaporan keuangan. Kemudian ada nilai wajar, nilai investasi, gitu ya. Nilai wajar khusus. Ya, nilai wajar khusus itu biasanya kalau udah terkait dengan tadi permasalahan hukum, tidak hanya sekedar wajar, tapi khusus. Gitu ya. Oke, dan penilaian untuk tujuan likuidasi perusahaan tentu nilai likuidasi. Tentunya kalau likuidasi nanti akan menjadi nilai likuidasi yang force liquidation, paksa, atau ya udah dijual tetapi dalam penjualan secara wajar. Oke. Sampai sini bingung atau makin bingung? Atau udah paham? Tolong. Mas Raihan Nur, paham sampai sejauh ini? Ya, alhamdulillah Pak, sedikit paham Pak. Nanti Oh, mungkin sedikit. baca lagi. Ya, nanti baca lagi Pak. Kalau dibaca lagi. Iya. Oke. Nah, dalam penilaian bisnis tadi ada premis atau hipotesis terkait dengan entitas bisnis yang ada nilai. Apakah dia going concern atau tidak, gitu ya. Nah, premisnya itu bisa going concern. Nilai perusahaan diharapkan untuk terus beroperasi di masa depan. Ketika Anda menilai, maka Anda mempertimbangkan berbagai elemen di sana. Gitu ya. Maka Anda buat proyeksi, Anda buat terminal value, ya karena Anda mengasumsikan dia akan berjalan terus. Nah, kemudian likuidasi. Kalau likuidasi adalah jumlah bersih yang akan direalisasikan jika suatu bisnis dihentikan, gitu ya. Artinya tidak berlanjut, tidak beroperasi, dan kemudian dijual. Jual apa? Asetnya kan. Perusahaan tadi terdiri dari beberapa aset-aset kan, dijual, gitu ya. Secara sukarela atau paksa. Nah, bicara ini tadi ada 4 kemungkinan, gitu ya. Ini udah kita lanjutkan aja. Going concern dan liquidation, intinya kalau going masih jalan. Kalau going concern, dan nomor 2, itu sudah masuk liquidation. Jadi kita tidak mempertimbangkan masih operasi. Tidak untuk menghasilkan pendapatan. Dijualnya apa? Sebagai satu kesatuan. Kalau di sini juga sebagai satu kesatuan. Dijualnya sebagai satu kesatuan. Bukan dijual, sorry. Aset yang dimiliki perusahaan itu sebagai satu kesatuan, bagian dari entitas bisnis yang dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan selamanya. Kalau di sini
tidak digunakan sebagai operasi untuk menghasilkan pendapatan. Sehingga nanti konsepnya tadi kan dijual kan, ya dijualnya juga sebagai satu kesatuan aset. Terus saja kan. Bisa jadi Pak penilaian bisnis, ya awalnya kan kita berangkat bisnis, lihat bisnis prospeknya, wah ini prospeknya udah nggak mungkin ada proyeksi. Artinya gini, Anda disuruh melakukan penilaian sebuah perusahaan, namanya perusahaan PT. Setelah Anda ke sana lihat, wah perusahaan ini kecenderungannya nilainya turun gitu ya. Labanya turun, negatif terus nih, rugi terus. Kemudian lihat potensi dia untuk mampu berdiri ada nggak? Ternyata dilihat perusahaan tidak punya modal, tidak dipercaya oleh pasar, kreditor, kemudian teknologi yang digunakan perusahaan itu sudah kalah jauh dengan pesaingnya. Kalau Anda memikirkan, oh ini masih prospek, gitu, kan agak memaksa Anda buat proyeksi. Biasanya turun terus, negatif, tahu-tahu tahun depan pertumbuhan naik. Untuk perusahaan naik, Anda butuh investasi modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, beli teknologi baru. Anda tanya, punya nggak rencana itu? Bisa Pak, dari mana? Utang. Lihat, kecenderungan perusahaan ini kalau utang kira-kira dapat nggak? Nggak dapat utang. Kalau kayak gitu, masa Anda masih menggunakan konsep going concern? Nah, maka kemudian, oh ini menurut Anda, ya sebenarnya ini mungkin likuidasi nilai yang paling tepat. Nah, likuidasinya apakah dijual satu kesatuan atau dijual secara terpisah? Secara terpisah. Ya, ada periode yang wajar, RDL tadi yang ditanyakan teman Anda, gitu ya. Ya, jual belinya di pasaran umumnya. Atau yang ketiga, udah masuk post liquidation. Nah, ini udah terbatas. Lelang, bahkan nilainya bisa rendah gitu ya. Tidak bisa mencapai nilai yang optimal kayak di sini. Jual beli di pasar. Ya, kalau di sini, namanya lelang tadi udah saya sampaikan. Gitu. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu asumsi. Ada kemungkinan. Iya, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa kalau di pasar terbuka bisa pakai nilai pasar, Pak. Nah, itu kira-kira datanya didapatkan dari mana ya, Pak? Pasar tertutup maksud saya. Kan kalau pasar terbuka itu mungkin datanya bisa dari IDX gitu, untuk data pembanding itu, Pak. Oke. Jadi gini, Mbak. Kalau bicara, artinya gini, perusahaan tertutup, kita bisa nggak memberikan opini nilai pasar itu? Pertanyaannya gitu dulu. Bisa kan ya? Artinya kalau pasar berarti terjadi transaksi di pasar, gitu. Artinya ya kita cari di mana. Nah, kita cari, namanya perusahaan yang tertutup. Ada nggak transaksi perusahaan tertutup? Ada. Anda bisa ke mana? Terkait dengan kalau kita mau beli perusahaan, gitu ya, perusahaan tertutup terlaporkan terkait dengan kementerian teknis terkait dengan jual, umpamanya ada perusahaan mengkuasai perusahaan yang lain, perusahaan tertutup. Ketika mengkuasai kan ada izin tuh di dinas terkait dengan perizinan Anda cari. Kalau di perusahaan yang besar, kegiatan pelaporannya ada terkait kementerian teknis terkait dengan izin jual beli gitu ya. Maka itu Anda cari, tidak harus semuanya dari IDX. Anda bisa juga cari kemana? Ya informasi ke KJPP gitu ya, yang pernah melakukan transaksi jual beli perusahaan tertutup gitu ya. Nah, itu kan seni dan problematika ketika kita mencari data. Gitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kesimpulannya terkait dengan premis yang ini tadi. Premis yang kita akan gunakan dalam penilaian bisa going concern, liquidation. Dan liquidation ada 3 hal, dan kemungkinan ketika kita melakukan penilaian bisnis akan ada 4 pilihan itu yang akan Anda hadapi. Tergantung nanti jadwal penilaiannya yang mana berdasarkan
tujuan penilaian, fakta di lapangan, kondisi objek penilaiannya. Oke, tadi udah dibahas apa faktor yang mempengaruhi nilai. Nah, kalau umumnya DAS, ya, pembentuk nilai. Elemennya 4 itu. Dari 4 itu banyak faktor yang bisa di breakdown. Faktor internal, gitu ya. Faktor internal lingkungan internal perusahaan adalah kinerja perusahaan. Kemampuan menghasilkan laba, intinya itu. Earning power-nya. Ya. Itu yang menjadi analisa. Makanya kemudian kita melihat laporan keuangannya. Gitu ya. Dari laporan keuangan itu mencerminkan strategi bisnis enggak gitu ya. Kalau kita bicara perusahaan itu kan ada strategi perusahaan untuk mencapai tujuan kan. Nah, kalau tujuannya hasilnya dalam satu kegiatan operasi dicerminkan di mana? Laporan keuangan. Nah, kita lihat laporan keuangan kita konfirmasi dengan strateginya. Artinya kalau kita bicara nilai, berarti kita bicara masa depan. Berarti apakah strategi perusahaan sebagaimana yang dilaporkan di laporan keuangan akan tercermin juga di kemudian hari. Nah, itu yang Anda uplak-uplak nanti kalau jadi penilai bisnis terkait dengan laporan keuangan, strategi manajemen. Nah, itu kaitannya dengan apa? Strategi keuangan untuk untuk antisipasi faktor eksternal, lingkungan, apa? Industri, pasar. Apa intinya ini? Industri berarti ngomongin apa? Industri sejenis ya, Pak? Iya, itu ngomongin apa sebenarnya? Perusahaan lain. Iya, perusahaan lain itu Resiko. kaitannya dengan perusahaan kita berarti apa pengaruhnya terhadap value? Apa yang mempengaruhi? Posisi perusahaan terhadap bisnis yang sejenis. Posisi, artinya ketika bicara posisi, kita bicara persaingan ya nggak? Persaingan. Nah, persaingan itu ditunjang juga dengan kondisi pasar, makroekonomi, COVID, gitu. Nah, itu juga Anda pertimbangkan. Untuk di sini masa depan ketemu satu harapan di masa depan, Anda konversi menjadi present value dengan diskonto kalau normal. Faktor internal lain tadi sudah disebutkan. Ukuran minat subjek, besaran, dan kontor. Artinya apa? Anda sudah mempertimbangkan faktor internal, faktor yang lain tadi, kemampuan laba, ketemu value, misal 1.000. Bisa jadi kalau Anda nilai 1.000, kira-kira pasar menganggap itu perlu cukup 1.000 atau enggak? Kalau investor 1.000 enggak? Atau lebih rendah atau lebih tinggi? Ya, tadi teman saya ada menyebutkan salah satunya kontrol. Minat terhadap subjek. Pertanyaannya, kalau Anda membeli sebuah saham, dengan saham itu, satu lembar saham aja, Anda bisa mengontrol perusahaan, kira-kira lebih diminati nggak yang kayak gitu? Halo? Enggak, Pak. Gantung kepentingan, Pak. Oke, maksud gantung kepentingan? Kalau misalnya apa namanya? Kalau misal seseorang gitu pengen menguasai perusahaan itu, misal perusahaan itu di ADART-nya punya satu lembar saham yang khusus buat controlling, mungkin bisa lebih diminati, Pak. Oke, pertanyaan berarti kan saya begini, kalau umumnya Anda dengan membeli saham itu bisa mengontrol perusahaan, umumnya orang lebih berminat beli yang punya kontrol atau tidak punya kontrol, udah gitu.
Yang punya kontrol, Pak. Yang punya kontrol. Oke, kalau punya kontrol kemudian kalau Anda disuruh beli 1.001 kira-kira mau nggak? Mau, Pak. Karena nggak terlalu jauh Nggak jaraknya terlalu sama yang jauh. pasar. Oke, kalau jauh 1.100 mau nggak? Ya lihat dulu sejauh mana kontrolnya kan gitu ya. Kalau kontrolnya 100% namanya, ya bisa jadi Anda 1.500 pun mau. Perusahaan ini jelek ternyata karena manajemennya enggak, karena punya kontrol ganti manajemen Anda boleh. Itu salah satunya. Nah, nanti akan kita pertimbangkan hal itu. Artinya apa? Itu juga mempengaruhi nilai. Anda hitung dengan fundamentalnya tadi ketemu intrinsic value ketemu 1.000. Tapi ini calon pembelinya punya kontrol nih. Udah tak tambahin lah berapa persen ya? 10%. 1.100. Nah, maka value-nya menjadi 1.100. Tidak berdasarkan intrinsic value yang cuma 1.000. Hak untuk memilih dan mempengaruhi arus ke arah bisnis ya tadi ada kontrol. Ketentuan membatasi yang mempengaruhi hak kepemilikan gitu. Ketentuan membatasi mempengaruhi artinya dengan kepemilikan itu atas perusahaan itu ternyata ada batasan. Kalau mau jual saham harus izin pemilik yang lain. Kira-kira ini menjadi penghambat atau enggak? Menghambat Pak gitu. Saya harusnya bisa jual cepat dapat duit cepat ternyata enggak gitu ya. Maka kalau begitu udah ketemu 1.000 tetapi kepemilikan atas saham ini menjadi enggak liquid nih namanya gitu ya. Jual 900. Nilainya ditetapkan penilai 900. Nah, tadi ini kaitannya daya jual kepemilikan. Ternyata enggak gampang. Tunjangan khusus dan tunjangan manajemen dan lain sebagainya yang menjadikan orang artinya tunjangan khusus manajemen Anda mau beli perusahaan ternyata di perusahaan itu ada perjanjian gitu ya, ada HTAR, ada kontrak ya. Kalau kontrak susah untuk dirubah kan itu. Harus memberikan kompensasi tunjangan pada manajemen yang menurut Anda wah ini terlalu memberatkan perusahaan. Sehingga kalau saya memiliki perusahaan itu akan tergerus pendapatan saya untuk tunjangan